Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Guru-guru kita semua, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Luqman, Ustaz Faizal, Habibana Ja'far Al-Jufri, para pembina Santren Masyarakat Merapi Merbabu, Ustaz Puji Hartono, Ustaz Wahya Tumijanta, para pengurus, Pak Asra bi Abdihi, Pak Nur Hardianto, Mudir Santren Masyarakat Merapi Merbabu yang kita takdimi, Ustaz Kiai Mustafa Haryanto, serta seluruh jajaran para asatid maupun ustadzat yang hadir. Saya izin menyampaikan satu athar yang menarik. Pada suatu hari datang ke Al-Madinatul Munawwarah beberapa orang dari kalangan tabi'in. Mereka datang berziarah kepada Nabi SAW, kemudian mereka menangis dan meratap-ratap. Dan mereka berkata, betapa ruginya kami, betapa tidak beruntungnya kami, terpisah hanya beberapa waktu, hitungannya bulan saja. Seandainya mereka datang lebih awal beberapa bulan, mereka akan menjadi sahabat, karena berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi mereka luput beberapa bulan sehingga mereka hanya bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka dengan itu statusnya menjadi tabi'in saja, tidak bisa menjadi sahabat Rasulullah SAW. Tangis galau mereka, sedih mereka, kecewa mereka karena tidak sempat berjumpa Rasulullah SAW ini dilihat oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Darda mendatangi mereka dan bertanya, kenapa kalian menangis? Mereka mengenali Abu Darda dan mengatakan, engkau wahai Abu Darda, sahabat Nabi SAW, betapa beruntungnya engkau karena bersama dengan Rasulullah SAW, dan betapa celakanya kami, betapa ruginya kami, betapa tidak beruntungnya kami karena luput dari bertemu Rasulullah SAW. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, buat apa kalian sesali luputnya kalian dari berjumpa kepada Rasulullah SAW? Memangnya kalian bisa menjamin kalau kalian bertemu dengan Rasulullah SAW, kalian akan menjadi orang-orang yang beriman kepada beliau, membenarkan beliau, dan berjuang bersama beliau? Berapa banyak orang yang berjumpa Rasulullah SAW untuk disungkahkan wajahnya ke dalam jahanam karena kekufuran ataupun kemunafikan. Abu Darda radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, bukankah lebih baik bagi kalian mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan bahkan boleh jadi kalian menjadi lebih mulia dari kami para sahabat karena kami beriman dengan berjumpa kepada Rasulullah SAW, sedangkan kalian beriman tanpa bertemu wajah beliau, dan kalian adalah orang-orang yang dirindukan oleh beliau yang membuat kami para sahabat cemburu. Para sahabat adalah contoh terbaik dalam memahami keimanan, dalam memahami akidah, dalam memahami qada dan qadar, dalam memahami segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah rujukan agung kita, kembali kepada pemahaman para sahabat. Para tabi'in ini mungkin karena terbawa perasaan, baper, tidak berkesempatan berjumpa Rasulullah, maka kemudian mereka menunjukkan sikap-sikap yang tidak tepat, cara berpikir yang tidak tepat, yang kemudian diluruskan oleh Abu Darda.
Maka hari ini dalam persoalan akidah kadang-kadang saya merasa betapa sederhananya kalau kita kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan berarti persoalan-persoalan yang dibahas itu tidak penting. Mungkin penting. Tapi lihat hari ini ada orang membahas ainallah, di mana Allah, lalu digunakan untuk memisahkan manusia, siapa yang minna dan siapa yang laisa minna. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy beristiwa, maka dianggap minna. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia tidak butuh tempat, tidak butuh arah, tidak butuh waktu, maka dianggap laisa minna. Padahal para ulama terdahulu, dua-duanya yang berpemahaman seperti itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ainallah di zaman ini menjadi bid'ah karena kita tidak merujuk kepada para sahabat. Para sahabat membahas ainallah bukan untuk membahas di mana kedudukan Allah, tetapi untuk membahas, untuk saling mengingatkan bahwa Allah maha mengawasi, bahwa Allah maha melihat, bahwa Allah tidak pernah lepas dari kita di dalam segala perbuatan kita. Ketika penggembala itu ditanya, tolong berikan kepada kami, perahkan susu, sembelihkan 1 ekor. Karena kami adalah musafir yang kelaparan. Kata gembala, oh tidak, karena saya tidak punya hak untuk itu. Saya hanya bertugas mengembalakan, sementara itu adalah milik majikan saya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bukan karena beliau hendak memaksa, tetapi mengatakan untuk barangkali menguji. Beliau mengatakan, bukankah majikanmu tidak akan tahu dari sebanyak ini kambing kalau kau ambil satu saja? Tidak akan sadar. Lalu gembala itu berkata, fa'ainallah, maka di mana Allah? Lihat generasi sahabat, betapa jernihnya. Ketika bertanya di mana Allah, urusannya adalah mengingatkan tentang bahwa Allah itu maha mengawasi. Sederhana, tepat, indah. Dan ini diantara persoalan umat di zaman ini ketika mereka tidak memahami fikih prioritas. Yang dibahas perkara-perkara yang furu', baik dalam urusan akidah, karena orang mengira kalau urusan akidah usul semua, padahal dalam akidah ada usul, ada furu'nya juga. Sehingga Allah yarham Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang baru saja meninggalkan kita dulu, pernah sampai mengatakan orang-orang ini ribut, membicarakan dengan apa kita turun untuk sujud, dengan tangan dulu atau lutut dulu, dan mereka lupa ada jutaan yang telah mengatakan agamaku Islam, tetapi belum pernah bersujud, belum pernah salat dengan baik dan benar. Maka inilah salafus salih yang selalu meluruskan pemahaman kita terkait berbagai hal, kadang dengan cara jenaka, seperti Al-Imam Amir bin Syurahbil As-Sa'bi yang suatu hari di zaman ketika fikih dijadikan pembahasan yang sangat rumit, menyadarkan orang-orang tentang hakikat fikih adalah untuk memahamkan Quran dan Sunnah yang membuat orang beramal dengan semangat. Ada orang tanya kepada beliau, wahai Imam Asy-Sya'bi, kalau aku mandi di sungai, kemanakah aku harus menghadap? Apakah ke arah kiblat, atau membelakangi kiblat, atau menghindar dari dua arah itu? Dan bagaimana kalau aku tidak tahu kemana arah kiblat? Maka Imam Amir bin Syurahbil As-Sa'bi menjawab, menghadaplah ke arah pakaianmu kau letakkan, agar tidak hanyut atau diambil orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys official.